Oke, teman-teman, pernah dengar nggak ada trader yang bilang besok jangan dulu trading ya, atau besok pagi tunda dulu tradingnya, jangan dulu trading gitu ya, atau jangan trading di atas jam 12 malam gitu misalnya. Nah, teman-teman, dari pernyataan-pernyataan trader tersebut gitu ya, kira-kira kenapa? Kenapa mesti terjadi seperti itu? Yuk kita bahas di video ini. Kalau kita tarik garis besarnya teman-teman ya, mungkin pertanyaannya adalah kenapa perlu waktu trading gitu ya. Nah, dari pertanyaan ini teman-teman ya, jelas banget ya kita perlu banget mengetahui waktu trading. Itulah intinya ya, perlu banget waktunya trading. Kenapa? Karena gini teman-teman, waktu trading market itu buka 24 jam. Yang mana 24 jam itu kita bisa masuk kapanpun, kapan saja, dengan modal berapa saja, dengan lot jumlah berapapun, dengan jumlah transaksi sebanyak apapun, teman-teman akan tetap bisa trading. Tetap akan ke fill dan teman-teman bisa langsung eksekusi saat itu juga. 24 jam non-stop. Nah, artinya kalau misalnya teman-teman 24 jam teman-teman trading, nggak tahu waktunya gitu ya, apa yang terjadi? Yang pasti hidup juga nggak teratur kan gitu ya. Hidup juga nggak teratur. Kenapa nggak teratur? Nggak tahu waktu untuk keluarganya kapan, waktu untuk beribadahnya mungkin juga nggak tahu gitu ya. Untuk pekerjaan juga mungkin bisa jadi lalai gitu ya. Ataupun lebih dari itu, untuk kualitas hidupnya juga tidak bisa teratur gitu ya. Maka teman-teman trader gitu ya perlu banget mengetahui waktu trading teman-teman. Nah, jikapun misalnya teman-teman nggak tahu waktunya teman-teman trading itu kapan, setidaknya teman-teman mengetahui 3 peristiwa atau 3 waktu peristiwa trading ini. Apa aja itu Mas Teguh? Yang pertama, itu adalah waktu rilisnya news. Waktu rilisnya news, teman-teman bisa lihat di Forex Factory. Teman-teman bisa cek news apa aja yang high impact ya. Nah, teman-teman bisa, nah ini apa ya? Bisa plus dan minus gitu ya. Bisa plus dan minus. 3 waktu ini. 3 waktu ini yang sudah saya sebutkan, yang pertama tadi adalah tempatnya waktu rilis ya, kemudian sesi pasar, kemudian yang ketiga adalah akhir pekan gitu ya. Teman-teman sudah tahu nih 3 waktu ini. Nah, kemudian dari 3 waktu ini teman-teman ada yang plus dan ada yang minus ya. Ada yang plusnya apa? Ada yang teman-teman bisa ambil trading di sana, kemudian ada yang minusnya berarti teman-teman menghindari trading di waktu tersebut. Nah, di sini langsung aja saya buka chart teman-teman ya. Kita bahas saat rilis berita penting. Teman-teman perlu tahu, teman-teman bisa cek di sini. Ya, teman-teman bisa cek di Forex Factory seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada macam-macam, ada banyak news high impact. Contohnya di sini ada tanggal 28 Februari ya, 28 Februari kemarin itu ada di NZD ya, di NZD. Di sini ada news high impact-nya adalah official cash rate ya. Official cash rate, kemudian ada monetary policy statement dan rate statement ya. Ini dari Bank New Zealand ya. Teman-teman bisa cek di chart teman-teman ya. Banyak orang yang menggunakan news ini sebagai acuan mereka untuk trading. Nah, teman-teman bisa cek di sini ya. Ini tadi sudah kita copy ya, sudah kita copy. Ada news di tanggal 28 Februari NZD jam 8 pagi. Nah, banyak orang yang menggunakan news ini sebagai acuan trading mereka, acuan entry mereka. Saya nggak tahu mereka bisa menggunakan buy atau menggunakan sell gitu ya. Ngambil buy atau ngambil sell. Nah, kita bisa lihat ini candle yang panjang ini terjadi tanggal 28 Februari jam 8 ya, maksud saya di situ. Ini dia ya, teman-teman bisa cek, bisa lihat kemari itu 28 Februari 2024 jam 8. Tepat sesuai dengan berita yang dirilisnya. Ya, maka candle panjang ini menandakan bahwa ini adalah candle dari news ini. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah tahu, teman-teman tadi kembali ke Forex Factory, teman-teman bisa lihat di sini jamnya berapa. Oh, jam 8 ternyata ada news NZD. Silakan teman-teman. Ini plus minus. Ada yang trading menggunakan news, ada yang menghindari news gitu ya. Ya, silakan saja gitu ya, monggo aja gitu. Kemudian teman-teman bisa cek lagi di sini di tanggal 29-nya di GBP, di CAD ya, di CAD ada GDP, kemudian ada di USD-nya ada news high impact juga gitu ya. Kemudian Friday Maret ya, Maret hari Jumat itu ada PMI ya. Di jam 10 PM, ini jam 10 malam ada PMI. Nah, selanjutnya teman-teman bisa cek di Forex Factory ini gitu ya untuk melihat news, dan teman-teman bisa ngambil keputusan mau trading atau tidak ya menggunakan Forex Factory ini. Nah, waktu yang pertama adalah news ini tadi. Teman-teman bisa memanfaatkan waktu dari news ini untuk bisa trading gitu ya, atau bisa menghindarinya seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi di jam 8 teman-teman oke, jam 8 ini waktunya trading misalnya gitu ya. Teman-teman lihat pergerakannya dan teman-teman pasang entry-nya gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman
di samping menggunakan news ya, di samping menggunakan news, teman-teman juga bisa memanfaatkan waktu trading tersebut berdasarkan session ya, session marketnya atau buka tutup pasarnya gitu ya. Nah, buka tutup pasarnya itu di market ya, yang besarnya itu ada 3 sesi. Ada sesi Asia. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa manfaatkan ya waktu yang lain adalah waktu sesi pasar ya, sesi pasar, sesi buka pasar. Sesi buka pasar di sini sudah saya copy ya. Pergantian sesi pasar. Ada 4 sesi pasar teman-teman. Ada sesi Australia, sesi Asia, Eropa, dan US ya, Amerika. Yang mana jam bukanya ada sekitar di Sydney atau Australia ini jam 5 sampai dengan jam 2. Ini waktu Indonesia bagian barat ya teman-teman. Kemudian ada sesi Asianya itu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 14. London jam 2 sampai dengan jam 22 ya. Kemudian sesi New Yorknya itu dari jam 8 sampai dengan jam 5 pagi ya. Jam 8 sampai dengan jam 5 pagi. Nah, coba kita cek ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau trading berdasarkan sesi ini gitu ya. Sesi bukanya di US jam 8 sampai dengan jam 5 pagi. Teman-teman bisa langsung ke TradingView teman-teman, kemudian pilih indikator, kemudian teman-teman ketik session on chart punya Aurochs ini ya. Teman-teman klik. Nanti dia akan muncul. Nah, ini sudah muncul ya. Kan banyak ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung setting, kita hanya mau menampilkan sesi New York aja misalnya, New York aja. New York di sini ada diketahui dari jam 8 sampai dengan jam 17 waktu Amerika ya, waktu Amerika. Nah, kalau di kita berarti sekitar waktu jam 8 sampai dengan jam 5 pagi ya. Sudah, kita klik OK. Kita pastikan ini adalah UTC 7. UTC 7 itu adalah Indonesia ya, Jakarta. Jadi kalau misalnya kita arahkan kemari, yes, ini dimulai dari jam 7 ya, jam 19. Nah, jam 19 ini adalah DST-nya ya, DST-nya dari waktu market session ya. Dimulainya dari jam 7 malam ya, dari jam 7 malam sampai dengan jam 3 pagi. Nah, ketika teman-teman sudah tahu, oke, ini adalah waktunya Amerika Open misalnya gitu ya. Kita mau trading berdasarkan sessionnya Amerika. Jadi teman-teman bisa buka si session ini, ya session ini sudah dipilih tadi yang Amerikanya. Kemudian kalau ini berarti belum masuk waktu open marketnya Amerika ya. Jadi kita masih nunggu sampai dengan jam 19, berarti ada di sekitar sini ya. Teman-teman perlu nunggu sampai di candle ini ya. Ketika candle sudah di sini, maka kita sudah masuk ke sesi Amerika ya. Nah, contoh misalnya seperti ini teman-teman, kita bisa dimundurin kemari ya. Teman-teman bisa trading, berarti teman-teman trading kalau misalnya kita mundurin, nah ini dia di sini. Nah, ini belum kita trading kan, belum kita trading. Dan nah ini dia, teman-teman sudah mulai trading ya. Kalau misalnya teman-teman sudah punya technical yang bisa trading ya, technical atau trading plan yang bisa memanfaatkan session waktu ini, silakan teman-teman coba menggunakan session waktu Amerika gitu ya. Jadi teman-teman ketika buka open Amerika, teman-teman bisa masuk di jam ini gitu ya. Kemudian harga ternyata turun. Nah, sampai di jam ini masih ya. Nah, ini sampai di jam 3 pagi tadi ya. Jam 3 pagi tadi ini masih adalah market US ya. Begitu selanjutnya nanti. Kalau misalnya ketemu lagi nanti di sini jam 7 ya. Nah, untuk sesi pasar ya, untuk sesi pasar ini apakah ini perlu dihindari atau tidak? Nah, ini plus minus juga teman-teman ya. Ada sebagian orang yang trading menggunakan sesi pasar ini ya untuk memanfaatkan membuat trading plan dan trading menggunakan sesi pasar ini. Nah, selanjutnya waktu yang ketiga adalah tadi akhir pekan teman-teman. Nah, banyak juga yang menyarankan untuk tidak trading di akhir pekan. Kenapa tidak trading di akhir pekan? Karena kalau misalnya trading di akhir pekan menempati posisi akhir pekan sedang floating gitu ya, sedang ada running open posisi, dan pada besoknya hari Seninnya gitu, hari Senin paginya bisa jadi sering terjadi gap gitu ya, bisa jadi sering terjadi gap. Nah, teman-teman ketika teman-teman masang stop loss gitu misalnya, pasang stop loss bisa jadi kalau misalnya dia gap ya tidak kena di harga tersebut, tapi dia akan fill di harga ketika dia gapnya di mana. Contoh misalnya di sini ada, sudah saya buatkan lagi. Nah, ini contoh GBP USD di tanggal 18 Maret 2023. Ini adalah di akhir pekan ya, di akhir pekan.
Kemudian tanggal 20 Maretnya loncat dianya dari sini. Ini kan harga close-nya berarti di sini ya, harga close-nya di sini. Loncat di sini, buka-buka open-nya di sini. Ya, buka-buka open-nya di sini. Nah, kemudian inilah terjadinya gap. Kalau misalnya teman-teman ternyata pasang stop loss-nya di sini, di area ini atau di area ini gitu ya. Maka yang close-nya di mana? Yang akan close terjadinya adalah di atas ini. Maka akan terjadi selisih ya, selisih pips dan selisih resiko juga yang terjadi. Tadinya resiko di sini ada 1%, bisa jadi sampai sininya bisa jadi 3% gitu ya. Itu dia kenapa teman-teman trader juga melarang untuk trading di akhir pekan tersebut. Hanya saja teman-teman, kejadian-kejadian seperti ini sangat jarang terjadi. Bisa jadi ini bisa diabaikan deh gitu ya, bisa diabaikan karena jarang terjadi dan kita buktikan tadi kita cari, kita lihat datanya juga itu ada di tahun 2023 gitu ya, Maret 2023 kan sangat lama gitu. Dan sangat jarang juga terjadi gap seperti itu dan sangat jarang juga kalau misalnya teman-teman menggunakan unfill order sebagai teknikal teman-teman. Inti dari permasalahan ini sebenarnya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman masih merasa nggak tahu waktu terbaik untuk charting itu jam berapa, nggak tahu waktu terbaik untuk trading itu jam berapa, maka ketika teman-teman menggunakan unfill order ini, gitu ya, pertanyaan-pertanyaan ini sudah selesai. Kenapa selesai? Yes, ketika teman-teman menggunakan unfill order, teman-teman nggak perlu lagi nungguin waktu chart, waktu trading teman-teman. Ya. Teman-teman sudah punya areanya, gitu ya. Teman-teman sudah tahu pijakannya di mana, gitu ya. Dan teman-teman sudah bisa pasang pending order sebelum harga kembali atau sebelum harga koreksi. Jadi nggak perlu dipantengin tuh chartnya. Jadi tinggal pasang aja pending order sell limit atau buy limit. Besoknya kalau misalnya tidak terjadi atau tidak kena dan areanya sudah tidak sesuai dengan trading plan teman-teman, bisa di cancel. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan penggunaan unfill ordernya? Biar kita trading, bener-bener trade only what you see, not what you think gitu ya. Bukan yang apa yang kalian pikirkan, tapi apa yang kalian lihat. Oke, informasi yang sudah kalian dapatkan, teman-teman dapatkan adalah A, B, C, D-nya, teman-teman terlihat jelas. Udah, nggak usah perlu dipikirin lagi. Kalau misalnya sudah sesuai, bisa dieksekusi. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih belum tahu cara terbaik untuk trading, belum tahu cara membuat trading plan yang baik gitu ya, ada kesempatan menarik teman-teman dari NFC dan Dwi Anggara besok tanggal 18 Maret 2024 ya, sampai dengan 22 Maret 2024 akan diadakan seminar online ya. Nah, seminar online ini akan berlangsung selama 5 hari tersebut, 18 dan 22 Maret ya 2024. Nah, itu akan dibahas semua tentang trading ya, dan turunannya lagi ya. Jadi tidak hanya masalah trading, tidak hanya masalah psikologi, termasuk teknikalnya, termasuk jam waktu terbaik tradingnya bagaimana gitu ya. Dikasih semuanya sama Mas Dwi Anggara gitu ya, buat teman-teman, biar teman-teman trading menjadi lebih baik lagi. So, teman-teman, jika masih ada pertanyaan-pertanyaan mengenai waktu trading ini, silahkan teman-teman tulis di bawah kolom komentar ini ya. Nanti kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu kita jawab menggunakan video, kita akan buatkan videonya. Kalau misalnya bisa kita jawab, saya akan langsung jawab ya teman-teman ya. Itu aja mungkin video dari saya teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you.